Dit, oke, udah mulai. Selamat datang di acara bincang-bincang bersama teman di channel CBC, Cilebut Broadcasting Center. Ini teman lama ini, teman nongkrong, teman bercanda. Namanya siapa? Kalau orang-orang sih manggilnya gondrong ya. Oh gitu, Asep Padahal Gondrong. rambutnya udah nggak gondrong. Asep Gondrong atau Sugeng Gondrong? Oke. Kayak zaman-zaman sekarang ini Pak lah. Oh gitu. Katanya kalau kata orang sih pandemi ya. Nyari ya. kerjaan susah Pak. Oh gitu. Ada ceritanya Pak. Oh gitu. Teman saya, si Jaki namanya, Oh gitu. ngelamar ke pabrik tahu. Ditanyanya gimana Pak? Ente punya duit berapa pengen kerja di sini? Pabrik tahu padahal itu. Iya. Ceritain ya? Ah, Kita ceritain. Lewat lagu aja ya Pak. terserah. Di sana dia bilang, Pak, nggak ada lowongan, katanya. Nah, Di sana dia bilang harus ada uang jaminan. Nah, bahasanya uang apa? Uang pelicin lah ya. Dorok Uang lu. habis kesana kemari, nggak dapet gawean, nggak ada lowongan Pak tadi. Akhirnya si Rae mumet lontang-lantung di jalanan. Intinya gimana Pak? Zaman sekarang yang penting Pak harus ada kemauan. Gak Ya. ada istilahnya malu, gengsi-gengsian. Kalau malu nggak makan Pak, gengsi nggak ada yang peduli Pak. Tampang keren tapi status pengangguran, anak istri kelaparan. Nah, Ya ada. jangan sampai masuk ke Palembang gara-gara bool ayam. Masih banyak yang bisa dikerjakan Pak. Oh gitu. Gak kudu kayak gitu Pak. Contohnya Pak, kuli bangunan, yang penting halal. Jualan koran, halal yang penting ya. Biar panas, biar kehujanan, anak istri dapat makan. Nah, biar sedikit penghasilannya, yang penting halal. Mau jualan koran kek, biarpun kerjanya kadang kepanasan, kehujanan, yang penting di rumah dapat Oh gitu. Kok gara-gara bola ayam masuk Palembang, gimana caranya itu lo? Jorok lo. itu peribahasa Pak. Pengalaman pribadi lo. Palembang apa sih itu? Pesantren. Pesantren tertinggi itu, universitas tertinggi ceritanya di sana Oh Pak. gitu. Emang lo pernah ke sana lo? Ceritanya. Oh, gitu. Tapi belum pernah ya? Jangan amit-amit ngimpinya aja embung. Udah. Oh gitu. Udah. Yang udah mah udah Pak. Oh gitu. Yang udah maksudnya piye? Nggak tahu ngopi dulu ah. Yang udah ya udah. Oh. Itu pernah lo ke sana lo ke Palembang? Main? Dulu dulu. pernah ceritanya Pak. Nyantri. Gara-gara kado. Gara-gara bukannya gara-gara itu tadi brutu ayam tadi. Lo mainan brutu ayam lo. Kado gimana ceritanya? Iya dulu ada temen itu nitip kado. Terus Suruh kado bawain. Kado bentuknya kado. apa? Buat Ngomongnya sih dia mau ngado. ah, Posisinya hari Sabtu tuh. Katanya mau ngado buat malam Minggu. ah. Saya beliin kadonya apa gimana? Enggak, udah dibungkusin, bawain aja ya. Ya kita bawa dengan PD-nya, dengan santainya. Enggak taunya isinya, Pak. Aduh. Apa? Bola ayam. Ganja 2 kilo. Apa? Ganja Berapa? 2 kilo. Ganja 2 kilo. Itu Lalu kenapa kalau ganja 2 kilo? ya nggak tahu. Buktinya saya masuk pesantren Oh, masuk pesantren. Gara-gara itu. gara-gara itu. Oh. Oh, emang ganja bisa bikin orang masuk penjara ya? Sepertinya demikian, Pak. Oh, itu memang ada pasalnya itu? Menurut perundang-undangan. Ada pasalnya? Pasalnya triple satu dulu saya itu. Apa itu? Triple 114. Nah, triple 1 itu 111 kedapatan menguasai. kedapatan menguasai sama
114 mengedarkan. Padahal dulu udah saya tepis. Maaf Pak, saya bukan pengedar. Malah dikeplak saya itu Pak. Sama polisi. Ini nanti dihapus aja ya, tweet gitu ya polisinya ya. Oke, terus? Saya dikeplak. Salah karena jawaban lo. Iya. Harusnya jawabannya apa? Bukan masalah jawabannya. Loh, kalau... Jadi 114 itu mengedarkan. Nah. Kan saya bantah tuh. Saya bukan pengedar. Bodoh kamu, anggap ini koran. Berapa rim, berapa tumpuk. Kamu bawa dari Jakarta nyampe Bogor. Rencananya buat diapain itu koran? Buat dibakar. Koran baru loh. Ya iya juga sih, saya pikir ya bener juga. Ya itulah jadinya kayak gini nih. Oh, itu udah termasuk pengedar ya? Katanya demikian. Kalau itu interpretasinya mereka lah. Ya. Gitu. Padahal saya cuma ketitipan dan saya sendiri yang bawa aja saya nggak tahu. Cuma ketitipan, nggak tahu isinya apa. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Hanya ingin bantu orang, nolong orang. Bawain doang. Sesuatu tadi itu. Terus di tengah jalan nelpon dia. Si yang nitip. Posisi lu di mana nih? Udah deket arah Pemda ini. Lu di mana? Gue lagi nongkrong nih sama anak-anak pangkalan. Beli minuman lah, kata dia gitu kan. Ya udah ntar saya mampir dah ke toko gitu, ke warung. Baru standar motor nyampe, dek langsung 3 orang. Wis, mana narkobanya? Maaf Pak, saya nggak mainan kayak gitu. Saya tes urin sekarang aja saya berani. Jangan-jangan Bapak lagi yang bawa-bawa narkoba. Maaf, saya lihat tangan Bapak dulu. Nah, saya keluarin dulu semua nih, saku apa yang ada. Orang kita ngerasa nggak bersalah, ya berani aja, nggak taunya itu kado. Oh, jadi jebak ya? Ya nggak tahu lah, bahasa halusnya apa nggak tahu lah. Kutip lah gitu ya, kamu terjebak. Mungkin ada orang yang nggak seneng kali ya, pengen barangkali seperti itu. Pengen cari nama dia, pengen jadi pahlawan ya. Dan namanya apa itu, Cepu ya? Ya, Cepuluh. Cepuluh. Cepu kok namanya Cepu, kenapa itu? Nggak tahu itu kesitunya. Ya. Oh iya. Akhirnya singkat kata masuklah kau. Masuklah di Paledang. Paledang ya. Oh, itu pesantren ya? Pesantren. Bagus lah pesantren di sana. Alhamdulillah. Ngaji apa aja sana? Apa aja dikaji Pak? Oh gitu. Ngaji diri. Ngaji diri ya. Oh iya. Bener sih sebenarnya ngaji itu yang pertama-tama yang paling mulia ngaji diri ya. Iya. Berapa tahun tuh? Dulu 5 tahun 9 bulan. 5 tahun 9 bulan. Iya. Dari tahun 2012 kalau nggak salah itu dulu. 2012. Iya. Sampai 2016. Tahun baru 2017. Saya 2017 pulang. 2017 Januari. Sebelum tahun baru Desember 2016. Oh, dari tahun 2012. Iya. Oh. Ya. Ya itulah air hangat air mendidih, Pak. Jadi cuma gara-gara dititipin kado. Nah, jadi santri ya. Iya. Biar pinter. Set. Itu menurut kamu nasib baik atau nasib buruk? Nasib baik. Oh iya. Saya anggap nasib baik. Nasib baik, nasib buruk kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Ada orang bilang, wah apes dia. Bukan kalau buat saya Bang. Buat kamu? Teguran. Siapa tahu ya kan? Iya. Kan semua orang itu guru. Kamu kan jadi naik tingkatan kamu. Naik level. Jadi ustadz. Ustadz sebulan Paledang ya. Pesantren. Ini bukan pesantren prilat itu. Berapa? Bukan. 5 tahun ya? Iya. Lulus tuh. Lulus. Predikat terbaik. Cum laude. Gitu ya? Oh iya. Ada ijazahnya dong ya? Ada. Ijazah punya. Laku nggak itu buat nyari kerja? Laku ya? Laku. Kalau dijual. Hah? Iya. Makanya begitu pulang, saya nggak mau ke luar kota lagi. Pengennya di daerah sendiri aja. Di sini aja. Mau kerja apa aja ya, makanya yang tadi dinyanyikan jadi kuli bangunan. Nggak masalah. Iya. Jadi dulunya sebelum ketangkep tuh kamu profesinya apa? Dulu saya berawal dari ngamen, pernah ngalamin ngamen. Terus jualan obat. Obat nyamuk.
obat kayak begelinu gitu Pak. Oh, buat Begelino. Nah, cuman pakai keril gitu yang di obat asam urat apa segala kayak gitu. Oh gitu. Pernah. Terus sales Di daerah mana itu? daerah Jakarta. Jakartanya? Jakartanya Sunter. Sunter. Ya, Sunter. Oh, di sana. Berapa lama, Cang? ada 2 tahun 3 tahun. 2 tahun. Jualan obat itu? Hmm. Serius loh? Ya. Kan masih ada almarhum bapak. Itu obat dapat dari mana? Distributor lah. Oh, kamu istilahnya Setoran kayak sales itu Pak. sales ya? Nah, Enggak, muter-muter. bukannya pulaan dijual itu bukan, cuma jualin ya. Jualin. Oh, jualin. Jadi kayak karyawan ya, freelance tapi. Freelance. Oh, gitu. Jualan mie ayam pernah. Jualan ayam pernah. Pernah. Oke. Terus persis ketika kamu kena itu Posisi saya kena dulu itu disuruh wajib belajar 6 tahun itu dulu lagi cara bahasa orang manjat pohon itu lagi di puncak tertinggi. sebagai apa posisimu waktu itu? Aktivitasmu lah. Kan Dulu. kamu bukan di ini ya kayak karyawan perusahaan-perusahaan atau Hmm. lembaga bukan ya. Lebih Kalau ke dulu LSM kali ya. berawal dari ngamen dulu awalnya saya tuh Pak. Ngamen, main teatrikal, pas kebeneran orang Antam itu yang mergokin saya itulah, lihat saya lah, nonton saya lah, biar kayak artis nonton Terus? sebenarnya. Nah, terus Dikasihlah kartu nama, suruh main. hmm. Kalau main teater saya yakin bisa. Kalau main kerajinan tangan bisa nggak? Insya Allah Pak bisa. Saya bisain aja. Hmm. Tembung bilalo mungkin ya. Ya. Jalannya. Jadi Antam ini lagi punya program CSR buat anak-anak jalanan. Ya. Kita buka rumah singgah awalnya. Rumah singgah Ya, untuk buat anak-anak anak-anak jalanan di daerah Di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya. Oh, di situ rumah singgahnya itu punyanya kalian atau punyanya si Antam? Nyewa. Oh, jadi dari duit dari Antam. CSR dari Antam dikasih ke kalian, terus kalian nyewa lah di situ Nyewa. tempat buat rumah singgah anak-anak singgah. jalanan di daerah Pasar Minggu ya. Yang namanya anak-anak jalanan nggak usah disebutin lah ya Pak ya. Nah, Jadi tiap pagi bangun pagi itu capek kitanya. Ngepel, bersihin muntahan lah, bersihin darah lah. Wah nggak beres kalau rumah singgah maksudnya lama-lama. darah apa tuh? Pada berantem. Oh, karena berantem. Jadilah dari rumah singgah, udah kita persempit aja, jadi sanggar aja, biar yang tinggal, yang mau berkreasi, Yang nggak mau, monggo silahkan. oh, nggak usah gabung lah gitu. Ya iya, Oh gitu. Yang Jadi bisa diseleksi diatur. ya, Ya. disaring lah. Yang mau benar, ayo ikut. Yang nggak usah. Gitu. jadilah Itu kamu sebagai apa di situ? ya kayak mentor, kayak leader gitu Pak. Hah? Mentor, Mm. ketua sanggar lah, bukan? Kamu sebagai penghubung antara sanggar itu, rumah singgah itu sama pihak Antam. Ya bisa gitu. Atau kamu doang atau ada beberapa orang? Saya dulu terakhir Tahun berapa itu? antara tahun 2009-an lah. Sampai kamu kena itu ya Iya. 2012 ya, 3 tahun ya. Hasilnya lumayan itu. Apa istilahnya ada perubahan pada sikap perilaku anak-anak jalanan itu. Alhamdulillah Pak. Yang tadinya Ya kan liar kita gitu ya. arahkan, ayo yang mau berkreasi, yang mau berseni lah ceritanya lah. Kalau bahasa Supaya Inggrisnya. apa itu? Saya suruh belajar seni. Soalnya dulu cita-cita saya ketinggian itu Pak. Ya, maksudnya anak-anak itu kalian latih, kalian ajari seni, itu biar apa? Biar mandiri. Ya itu kembali lagi ke cita-cita. Biar punya keterampilan dalam bidang kesenian, kerajinan kali ya. Ya. Seninya seni apa? Apa aja dulu? Teater ada, Oh, teater ada, terus kriya ada, keterampilan pria Ya. ada, terus musik, musik ada, terus lukis. melukis ada, Itu bahan-bahannya dari itu juga semua. Mereka gratis lah, tinggal. gratis. Terus hasilnya diapain hasil masalah- karya mereka?
Kalau seingat saya dulu kan sempet sampai kita nyampe ke Naga Suara kalau nggak salah dulu. Naga Suara. Apa itu? Yang musik, yang buat rekaman. Oh. Ya. Perusahaan rekaman, Naga Suara. Ya. Itu apa itu? Rekam lagu. Mm-mm. Oh. Berarti udah itu dong dijual. Kan cover dulu. Oh, mau cover lagunya siapa? Terus di ini ke YouTube. Dulu bukan udah ada YouTube, YouTube. bukan Apa? YouTube dulu. Jadi kan setiap tanggal 2 Mei di Bulungan itu kan ada pertemuan KPJ. Nah, Ya itulah, dilombakan kan direkam. direkam. Nah, terus hasil rekamannya Jual sendiri. oh ya. Indie lah. Musik-musik indie gitu ya. Dijual sendiri, dibikin sendiri gitu ya. Itu laku itu. Laku itu. Jadi semisal sambil ngamen nih. Hasilnya buat anak-anak itu. Ya, buat operasional, buat apa, misal ada kebutuhan apa, beli apa, Sudah sampai berapa banyak apanya. itunya? Album atau CD atau apa tuh? CD. CD ya? CD. Nah, berapa kali Dulu launching? 1000 keping. 1000 keping. Ya. Jadi semisal yang sambil ngamen gitu, sambil nawarin. Dijual berapa? Dulu kalau nggak salah, Jadi kamu ngamen sama anak-anak itu, terus sambil nawarin ini lagu kita gitu. ya jadi dibagiin dulu nih lagu-lagunya nih, Lagu kasetnya. coveran kita gitu. Ah. Oh, lagu coveran ngaku ya. Nggak cuma coveran doang, sama ada ciptaan yang karya sendiri anak-anak. juga ada. Oke, itu yang lagu musik ya. Nah, Yang lukis atau kerajinan tangan? Seni kan kriya? dulu punya apa? Kayak misal pameran-pameran gitu, Pak. Kita ngikut, kita ngisi di situ. Terus Misal BUMN nih. Ada di mana pamerannya? dulu di Balai Di Kartini. Balai Kartini. Oh, udah ini ya, udah ada yang mengapresiasi ya. Alhamdulillahnya. Laku. Alhamdulillahnya. Oh, berhasil lah gitu ya. Sampai tahun 2012 terjadilah Sekolah. tragedi itu. Bukan tragedi. Teguran. Bukan Di teguran. Cewer itu, jangan ke sono dulu, istirahat, capek kamu, gitu mungkin. Sebuah drama. Ya. Drama realita. Drama realita. Jadi habis dari sanggar itu kamu malah masuk pesantren. Kalau ya oke lah, itu jadi kayak apa? Kayak nasib baik kamu Ya. disuruh sekolah nyantren gratis lagi. Di sana Alhamdulillah. kamu nggak bayar kan? Nggak bayar. Makan nggak bayar, Nggak bayar. gitu. Kalau yang lain suruh bayar, saya ngomong. Oh, kamu nggak mau? Ngomong. Menarik nggak itu selama kamu di pesantren Paledang? Kenapa? Menarik nggak? Senang nggak? Ya lupa, jangan ngomong seneng apa. Kenapa? Ya kan yang namanya kehidupan itu bersusah-susah dahulu, Oh, gitu. bersenang-senang kemudian. Pertama kali kamu masuk apa yang kamu alami? Tidur berdiri. Tidur berdiri. Ya. Yang nyuruh Ya kan karena kamar over kapasitas. over kapasitas. Iya. Maksudnya piye? Kamarnya ukuran berapa, diisi berapa Anggap orang? ukuran semisal 3 kali 3, Nah, isinya itu bisa 30 lebih. 3 kali 3 diisi 30 orang lebih. 30 orang lebih. Ya. Jadi ada yang tidur berdiri, tidur jongkok, Itu satu sel. satu kamar, Satu sel atau satu kamar? satu kamar. Oh, satu sel itu berapa kamar gitu? Kan per blok. Satu blok ada berapa kamar? Blok A sampai kamar 18. 18 kamar, blok Ya. A. Blok A itu blok apa itu? Penampungan. Masih kesebutnya rutan. Rumah tahanan. Mm. Rumah tahanan ya. Bedanya sama penjara? Lapas. Lapas? Kalau udah turun blok kan udah jadi napi, Nah, itu kamu baru tahanan ya. tahanan. 3 kali 3 di blok A. Satu blok ada 18 kamar. Luasnya 3 kali 3, isinya 30 Bisa 30-an orang. lebih. Karena kamu baru, kamu suruh berdiri. Berdiri. Bisa itu sambil tidur? hormat kayak gini nih. Serius loh. Iya. Berdiri sambil hormat.
semalaman Ya. di pelonco gitulah ya. Ah. Ya kalau ke sekolah SMA dulu kan ada masuk universitas juga ada perpeloncoan ya. Kalau Berapa lama di pelonco itu? alhamdulillah saya cuma 2 hari. 2 hari di pelonco. Oke, terus habis itu ya seru. Pokoknya saat malam tidurnya berdiri. Berdiri. Siang ngapain aja? Siang berjemur. Dijemur. Ya, biar nggak pada ini sih. Sampai Jam gaul itu dulu dari jam 7 sampai jam 12 johor. Masuk lagi. masuk kamar. Makan. Apel siang. Terus Ntar jam 1 keluar lagi. nggak makan itu. Ya makan. Makan. Dapat makan dari situ. Dapat. Oh, makanannya gimana? Enak atau standar atau di bawah standar atau sama sekali? Kalau ngomongin makanannya Itu makanan orang kan tapi ya susah untuk diceritakan, Pak. enggak, pokoknya bisa dipakan ya. Oh, ya. Penting rangel Yang ya. penting bentuknya nasi dah. Oh ya, nasi. Nasi itu kan makanan orang. Yang penting masih bentuk nasi. Nasi lauk Masih bisa orang masuk. ngerti ya. Lauknya kalau bahasa Inggrisnya tempe celup. Celup. Oh gitu ya. Bukan teh celup doang ya. Tempe pun ada yang dicelup, Pak. Tempe celup. Warnanya kuning doang. Oh gitu ya. Kuning kunyit. itu sekali sehari berapa kali makan? 1, 2. Dua kali makan. Siang sama malam. Pagi sama sore. Sore. Oh Siang. gitu. Ya di luar jam makan itu terus kamu ngapain? Makannya gimana? Atau orang-orang itu biasanya pada ngapain? Bawa sendiri, punya sendiri gitu. Ya enggak. Ya udah nggak makan sama sekali, nggak ngapa-ngapain, minum gitu. Dapat jatahnya itu. Minum bebas. Minum ompreng. Maksudnya? Jadi kayak toren gitu, Pak. Hmm. Cuman yang besi TA, yang seng lah, pokoknya yang bukan plastik lah. Direbus di situ. Tuh. Oh gitu. Jadi Ngantri itu ambil air. ngokop gitu. Ngantri pakai gelas. pakai jeligen. Seru dong ya. Ngantri panjang itu kayak orang ngantri sembako. Jigen. Ya, Ngambil air, bawa kamar. kamar itu buat Buat minum bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Jigennya seberapa 5 liter? Ukuran yang 10 lah, 10 liter. 10 liter. Itu buat sekamar. Sekamar. 30 orang. Nah, Oh gitu. Terus nanti di kamar minumnya pakai gelas. ya pakai gelas lah, Pak. Masa dikokop domelin atuh. Oh gitu ya. Jadi kamar tuh ada pemimpinnya lah, ketuanya. Ada kepala kamarnya. Oh gitu. Oh gitu. Habis itu terus proses pengadilan. Jadi selama Vonis, belum vonis, tinggalnya masih di rutan tadi. rutan. Selama berapa lama? 3 bulan ya. 3 bulan di proses nunggu itu ya. Pokoknya kelar sidang, jatuh vonis baru turun blok. Terus masuk ke Blok B. blok B. Itu di Paledang juga. Ya. Kalau blok B Jadi kalau satu blok ada 18 kamar, 18 kamar isinya rata-rata 30, banyak juga ya. banyak, makanya over kapasitas. Itu WC-nya kayak ngapa itu? Gimana ya, Pak? Jadi kalau buang air itu bisa ngobrol, Pak. Wah. Iya, bisa ngobrol kayak gini nih. Buang air. Ada depan gitu? Iya. Wah. Hei, udah belum? Waduh. Jadi depan kita ini yang nutupin ember cat itu isi air itu tuh. Buat cebok. Hei, apa yang mentekmu? Seru dong ya. Ya, nyatanya emang kenyataannya Isi seperti itu. transparan kabeh ya. Ya kayak buat wudhu, anggap yang buat wudhu itu di masjid Iya, tuh. iya. Ya udah, berhadapan-depan kayak gini nih. Terus airnya ngalir gitu atau gimana? Ngambil air dulu itu pakai ember. Tapi ada toiletnya gitu ya, Pak? Ada. Oh gitu. Bukan air ngalir kayak di itu. Wah, Aduh, nggak kebayang gue. Oh gitu caranya ya. Terus ambune ra karo-karuan ya. makanya tiap plung langsung disiram pakai gayung langsung. Ya kalau utuh, kok berantakan? Resikonya, Pak. Iya. Resikonya ya. Wah, itu
Ini serah kebayang. Ya, terus apalagi yang menarik di situ? Itu di Blok A. Di blok A, di blok Di Blok B juga kayak gitu juga. ya sama. Oh, gitu. Mandi? Ya mandi biasa bareng itu kayak pemandian umum. Pakai shower di atas. Nggak ada skat ya? Nggak ada. Lu rame berjejer baris gitu ya? Oh, gitu. Serius ya? Iya, iya. Sama rata sama rasa ya. Tapi nggak ada yang khusus kamar khusus mandi yang kayak ketua gengnya gitu, ada nggak kamar? Di kamar itu biasanya. Ada kamar mandi sendiri khusus? Ada kamar mandi. Bikin sendiri atau emang udah disediain? Yang disediakan. Khusus untuk orang Ya takutnya kalau malam-malam pengen kencing apa pengen BAB gimana Pak kalau nggak ada WC-nya di kamar. Oh jadi kamar sama tempat itu tadi ada itunya ya? Kayak kos-kosan. Keluar gitu ya? Jadi keluar itu juga ada pintunya, jerujinya gitu? Ya ada. Harus ada izin menjaga. Oh gitu. Kalau saya dengar kan suka ada apa gojlokan ya kalau baru masuk. Kamu ngalami nggak? Ya itu ngalamin saya pas baru masuk. Assalamualaikum. Langsung yang dijawab sih dijawab. Cuman langsung yang ngejawab lagi ini. Tangan. Oh. Waalaikumsalam gitu. Kenapa tuh? Ya kalau bahasa kita dulu itu disekolahin ya. Sekolahin dulu. Oh gitu. Bahasa istilahnya sana sekolahin Ya. dulu. Berapa lama itu gitu? Ngalamin kayak gitu? Pas baru masuk doang. Sehari. Habis itu mereka udah tahu lah kasusmu apa gitu. Terus mereka simpati atau gimana? Oh iya iya. Ya alhamdulillah Pak. Kan gimana kita nanamnya? Oh gitu. Kalau kita nanamnya baik di sono. Enggak kan hari pertama nih, hari pertama. Yang gitu. Yang jelas karma itu berlaku di sono. Jadi di luar ngapa-ngapain, di dalam pasti ada. Kayak orang ke Mekah ya. Apa yang kita lakukan sini di sono, oh gitu ya. Hampir sama ya. Kayak naik haji. Karma itu benar-benar berasa di sono. Gitu ya. Apa yang kamu perbuat di luar? Tidur ngerengkol. Tidur gimana? Ngerengkol. Ngerengkol kayak pindang. Gitu. Ngerengkol misal ngerengkol kayak gini nih Pak. Oh, tidur berjejer. Ngerengkol lagi. Oh gitu. Ngerengkol lagi, ngerengkol kayak pindang. Serius? Serius. Iyalah, 9 meter persegi buat 30 orang. Kalau di film-film luar negeri kan beda ya, satu sel satu. Atau ya mungkin kalau untuk Ya tahanan, ada yang satu sel satu ada. ada. Celtic, Oh gitu. sel tikus. Sel tikus. Oh, itu malah hukuman ya. Oh, Makan berak apa di situ. gitu. Tapi bagi mereka udah biasa ya kayak gitu. Biasa. Memang kondisinya kayak gitu. Apa seharus ada nggak apa ya? Sebenarnya bisa nggak kayak gitu? Maksudnya? Sebenarnya mestinya nggak kayak gitu tahanan itu, walaupun rutan misalnya, apa? Belum Ya kan maksudnya karena over kapasitas itu Pak. iya. Tapi kan harusnya nggak kayak gitu ya. Enggak. Bisa lebih manusiawi gitu mestinya. Ya, Tapi itulah yang terjadi. yang terjadi seperti demikian. Istilahnya misal kita tidur lurus nih. Malam-malam bangun pengen kencing. Oh, Mau tidur lagi bingung. Lah, mana tempat gua tadi ini nih? Tadi di sini, kok nggak muat? Langsung nggak muat. terus akhirnya berdiri. Ya, Oh, gitu. resikonya. Oh gitu. Hampir kayak itu ya, camp konsentrasi ya, zaman Nazi dulu ya, zaman ya. Sampai sekarang tuh kayak gitu. Kurang tahu kalau sekarang. Kita Pak. nggak tahu ya. Iya. Iya, itu apa ya? Kan kamu sudah ngalami sendiri, kalau saya kan belum. Ya jangan amit-amit. Cuma saya kan nggak pengen lah ya Oh, kan. jangan lah. Ya, artinya gini, tidak semua orang pernah beruntung mengalami yang kamu alami kan. Itu kan mahal banget itu. Bener. Mahal banget. Bener. Bayarnya juga Bener. mahal kan.
dengan seluruh, kan itu kayak taruhan nyawa aja ya, harus survive gitu. Gitu. Memang nggak bayar uang tapi bayarnya pakai jiwa raga ya, Iya. harga diri segala macam udah. Ya kalau pengen enak ya kita kudu mau berusaha. Kalau untuk yang tahanan-tahanan yang elit itu nggak kayak gitu kali, kayak koruptor gitu. Masa disatuin sama yang kayak gitu, beda kali, Ada itunya khusus, kelas khusus ya. tipikor. Itu bukan kelas reguler ya, Ya sama, kelas unggulan lah. sama. Semisal nih, kamu di blok C, semisal C1. Itu khusus tahanan korupsi. Ya, Di situ satu sel, satu kamar, ya banyak. banyak juga awalnya. Ini namanya overkapasitas, Pak. Untuk tahanan korupsi kayak gitu juga, 3 kali 3 isinya 30 orang. Serius sih. Kenyataannya Jadi nggak ada kelas unggulan khusus untuk koruptor, nggak ada. nggak ada. Tapi katanya yang itu orang-orang tertentu itu kamarnya ada AC-nya, kamar sendiri, ada TV-nya, ada tempat tidurnya, ada toilet di dalam. Itu udah masuk ya. Tapi yang saya tahu di sono itu nggak ada. Di Paledang nggak ada. Nggak ada. Emang mungkin bukan di situ kali ya tempatnya. Tapi ada kan saya itu khusus untuk korupsi. Ada kan bloknya lain-lain, Pak. Blok kriminal, blok narkoba, lain-lain. Oh, blok A itu blok narkoba, Rutan. rutan. Heeh. Blok B Blok B yang udah putus sidang, khusus narkoba. khusus narkoba. Blok C putus Krim- sidang, Buat kriminal. kriminal. Terus Kalau blok D rehab. reha. Yang koruptor Ini di blok C. di blok C itu kriminal termasuknya ya. Oh, korupsi termasuk kriminal ya. Ada pengalaman menarik nggak di sana? Alhamdulillah, Pak. Dulu ada Porsnap, ya kan. Apa tuh? Pekan olahraga dan Oh. seni Oh. buat napi. Hmm. Jadi antar lapas, antar rutan itu dipertandingkan. Ditandingkan. Kayak futsal, tenis meja, nyanyi, Oh, vokal gitu. grup. Oh gitu. Ada lombanya. Yang menyedihkan, pengalaman yang menyedihkan selama di situ. Yang Buat- benar-benar merasa, aduh, gini ya hidup jadi pesantren, santri di Paledang. Yang Tidur jongkok. tidur jongkok Ngalamin tidur jongkok 3 hari. karena Masuk lagi kan yang udah baru masuk ke blok B. Ya, Belum. belum. masih di rutan dulu. Tidur jongkok itu, Tidur jongkok. Ya Allah, Pak, ini yang namanya kaki. pegel banget ya. Ujung-ujungnya Jadi Aman. dengkul ketemu dengkul gitu tidurnya. Iya. Buset, dah. berhadapan-depan. Aduh. Itu orang-orang atas tahu nggak itu kondisi kayak gitu tuh ya? Tahu ya? Kenapa tuh? Apa? Kenapa lu? Hah? Ada apa? Kenapa? Sorry. Minum dulu. Minum dulu. Pahit ya? Ya udah, iklan dulu. Minum sih.
Udah makan, 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 makan. Apa lo? Sambut lo? Hah? Enggak. Hah? Enggak. Kesambet? Serius lo? Ada sesuatu yang kamu lihat? Makan dulu, makan dulu. Ya gitu ya. Menceritakan masa lalu yang traumatis mah nggak mudah. Udah cukup lama sebenarnya, tahun 2017 ya, 16, 17. Saya udah lupa, tapi ini kayak ngorek-ngorek luka lama ya. Ya ini kalau di apa namanya istilahnya, segmennya ini catatan bawah tanah, bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak semua orang atau banyak orang tahu, masyarakat umum tahu apa yang terjadi di kehidupan ini, bahwa ada kehidupan yang membayangkannya saja kita nggak bisa. Dari mana dia dulu pernah ngalami, mungkin kita nggak akan survive, nggak bisa hidup kita di situ. Karena bisa dibilang manusia direduksi, direndahkan, jadi bukan dianggap manusia, tapi sekedar data, angka. Sudah bukan makhluk yang bermartabat, diperlakukan seperti itu ya, kayak gitu ya. Ya ini sekedar catatan bawah tanah tentang kehidupan di dalam tanda kutip tadi, pesantren. Kita sebut pesantren karena ingin memperhalus ya, memperhalus bahwa itu bukan sesuatu yang inilah ya, bagian dari kita belajar hidup ya kan. Hidup ini kan sebenarnya kayak orang sekolah ya kan. Hidup ini kayak orang sekolah. Kalau kita belajar dengan benar, ngisi testing kehidupan dengan benar, ya kita naik kelas. Tapi kalau kita sembrono, ya pasti ada akibatnya. Oke, kita isi dulu dah dengan lagu. Di Silakan. sana dia bilang, Pak, nggak ada lowongan. Di sana dia bilang harus ada uang jaminan. Kalau bahasa Inggrisnya uang apa? Uang pelicin ya Pak? Ya. Uang habis kesana kemari, nggak dapat gawean. Katanya nggak ada lowongan Pak. Ya. Akhirnya si Rae mumet lontang lantung di jalanan. Zaman sekarang yang penting Pak, harus ada kemauan. Gak ada istilahnya malu, gengsi-gengsian. Kalau malu gak makan, gengsi gak ada yang peduli. Tampang keren tapi status pengangguran, anak istri kelaparan. Jangan sampai masuk paledang gara-gara pengangguran. Iya. Oke. Ya, kita ganti topik ya. Iya. Terlalu itu ya. Iya. Yang penting, saya dulu pernah baca buku karangan penulis dari Rusia, namanya, kalau cara saya ngucapinnya, Solzhenitsyn ya. Jadi dia itu penulis dari Rusia. Terus dia pernah dibuang ke kamp konsentrasi ya, di Gulag. Di Rusia sana ada tuh, Siberia, Gulag. Nah, pengalaman dia selama di Gulag itu kemudian dia tulis
Dia tulis, dia ceritakan, judulnya, judul bukunya Sehari dalam Kehidupan Ivan Denisovich. Dia di situ menceritakan beberapa karakter macam-macam. Ada yang masih dengan, kalau itu kan tahanan politik kan, jadi dia mungkin agak beda ya. Tapi memang dicampur sih ya, tahanan politik, tahanan itu dicampur. Tapi kebanyakan tahanan politik dibuang, nggak apa berbeda pandangan politik dengan pemerintah waktu itu kan. Tadinya kerajaan kan, terus kemudian jadi itu apa, Soviet itu komunis, jadi yang berbeda pandangan politiknya dengan pemerintahan yang komunis itu akan dibuang ke gulag. Ada yang masih mempertahankan idealismenya, ada yang kemudian justru jatuh ke nilai kemanusiaannya. Dia sudah ada kayak bukan manusia lagi gitu kan, menjual orang istilahnya supaya dia dapat sesuatu. Tapi ada juga yang dia, saya saya tetap manusia, saya berusaha untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan saya, tetapi juga saya tetap pragmatis. Pertama-tama yang harus saya lakukan adalah survive, bertahan hidup. Gimana caranya saya bertahan hidup? Karena kalau di sana sehari dijatah tuh makan satu tahanan itu paling berapa pon roti. Setiap tahanan dikasih jatah tuh roti untuk sehari, besoknya juga gitu ya. Sekian pon roti itu kan nggak cukup untuk sebenarnya. Nah, kadang-kadang mereka berusaha untuk nambah porsi, entah dengan jualan apa, entah dengan barter apa, pokoknya kayak gitu loh. Ya bisa sih, di sana juga bisa Pak. Kayak gitu kan. Jadi semisal tembakau atau rokok atau apa, tenaga, picit, tenaga, nyuciin baju. ya. Ada Yang saya gitu. suka motonya di situ, dia yang akhirnya saya adopsi dalam kehidupan saya pribadi adalah satu hari terlewati. Dia nggak terlalu mikir panjang, nggak terlalu mikir jauh-jauh ke depan. Yang penting hari ini, satu hari terlewati. Jadi setelah saya udah malam, saya tidur dalam keadaan kenyang. Besok nggak tahu, gitu kan. Yang penting hari ini sudah terlewati, saya bisa tidur dalam keadaan perut kenyang, karena rasanya gimana tidur dalam keadaan kelaparan, gitu kan. Jadi akhirnya moto dia itu, pokoknya satu hari terlewati. Entah gimana caranya, satu hari terlewati. Nggak usah ngitung hari, udah kayak lagunya si apa kayak Krisdayanti. Dia hanya berpikir gimana hari ini saya survive, hari ini saya bisa makan, nanti malam saya tidur tidak dalam keadaan kelaparan. Gitu. Mungkin kamu juga ngalami kayak gitu kali ya. Yang saya rasakan kemarin, jadi kan ada korpe kamar gitu Pak, yang ngurusin kamar, yang bersih-bersih, mandi aja kan ngantri. Iya. Kalau masalah makanan ada jatahnya. Iya. Ya alhamdulillah lah kalau makanan mah. Yang jelas intinya kamu survive lah. Ya. Kamu tidak jatuh ke lubang, ya kan? Ke lubang kebinatangan, ya kan? Kemudian dari manusia terdegradasi, mengalami kemerosotan moral, menjadi bukan manusia, ya kan? Dengan entah gimana caranya, dengan cara-cara yang brutal, yang busuk, dia bisa hidup di atas penderitaan orang lain, gitu ya, bersama napi gitu misalnya. Ya. Ya kan pada dasarnya kita sama-sama manusia. Iya, saya manusia. Yang namanya iri melihat yang namanya kehidupan normal mah wajar.
Tapi kamu pernah ngalamin kelaparan gitu di sana? Tidak. Kalau kelaparan sih enggak Pak. Enggak ya? Enggak pernah ya? Terjamin lah. Kan ada jatahnya. Nah, yang paling mahal di situ apa? Rokok. Rokok. Kalau biasanya tahanan kan kalau saya baca-baca saya lihat di film-film itu memang rokok itu menjadi sesuatu ya komoditas lah ya. Terus harapanmu setelah pernah kamu alami seperti itu, harapanmu untuk pesantren Paledang apa ke depannya gimana? Buat Misalnya nih ada pemerintah atau orang-orang dari Departemen Hukum dan HAM gitu, harapanmu apa ke depan? ya tolonglah Untuk- kayak makannya diperhatikan lah, jangan kayak lauk tempe. Kenapa disebut tempe ceduk? Karena warnanya kuning doang Pak, kuning kunyit. Asinnya aja belum tentu. Berasnya busuk atau apa pernah ngalamin nggak? Ada apa belatung atau ada apa gitu? Enggak ya, masih wajar lah. Masih wajar kok berasnya. Cuma memang lauknya kurang gizi lah, kurang. Itu mungkin nggak sebenarnya dari atas itu sebenarnya dana adalah gitu, tapi di bawah kemudian cuma dapatnya cuma tempe celup gitu. Sebenarnya kemungkinan ada nggak? Pernah dengar gitu nggak? Nggak ya? Kan kayak lauk itu ada macamnya Pak. Pakai tempe, sayur, terus daging. Oh ada juga dapur. Ada. Dari Telur. dari rutan. Heeh. Telur ada. Ada juga ya. Jadi sebenarnya lumayan ya, sebenarnya nggak terlalu itu. Yang menjadi merasa menjadi kayak ora diwongke, nggak dimanusiakan itu ya cuma karena tidurnya itu yang tempat yang sempit, Sama makannya kadang perebut juga kan Pak. berebut ya. Karena jatahnya kurang dari jumlah orang yang ada di situ ya. Perlakuan sadis itu dari sipir pernah alami nggak? Atau kamu justru termasuk yang bersahabat? Kalau saya mah alhamdulillah Pak. Dulu Deket ya, jadi survive gitu ya. Yang penting survive-nya itu sih ya. Ya gimana caranya? Ya benar sih. asal kita mau berkerajinan, insya Allah Pak. Jadi kamu tertolongnya karena kamu kreatif ya. Kreatif bikin apa aja sih? Kayak misal di krianya mau bikin kapal-kapalan, kapal pinisi itu tuh Nah, dari bambu. nah, Terus bikin kapal-kapalan dari kertas koran yang digulung-gulung, dibentuk. Ada. cuman pintar ngelukis nih, gambar. Pakai nggak situ? Pakai. Pakai ya. Kita bikin indah kemarin. Sono ya. Ya. Masuk ada prestasinya lah di sana. Ya alhamdulillah makanya bisa pulang dengan Dari misi ya. Lebih cepat dari yang disegerakan. iya, bagus lah. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, kalau kita kreatif ya, kemudian kita Gimana kita ngebawanya Pak? iya, hidup lah. Mau gimana caranya hidup, tapi tidak dengan cara menginjak orang lain gitu ya. Tapi dari kreativitas kita, dari ini kita. Oke. Ada lagu lagi untuk penutup lah. Yang optimis, yang optimis. Minum. Kamu bocah pewaris negeri, bertekad tinggi dan selalu mengabdi demi berkibarnya sang merah putih. Kan ku jaga walau sampai mati. Gimana Pak? Nah, iya dong. Dengan semangat juang 45 kita tekadkan perdamaian. Mana? Kriya. Ya, dunia lah. Duhai
Wahai ibu bapak negeri tercinta, bimbinglah kami berjiwa Pancasila. Satu nusa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Saling menghormati, saling Menghargai. Oke. hak asasi manusia, Ya. hidup rukun dan berbahagia. Kudu bahagia, Pak. Ya. Saudaraku yang ada di pojok sana, gembiralah, gembira kita semua. Walau makan Gorengan. sisa orang, Ya. Ini bukan sisa. kuatkanlah imanmu. Walau kau tidur alasannya koran, kudu kuat semangatnya. Salam dari kami bocah-bocah pewaris negeri. Salam dari kami bocah pewaris negeri. Jangan sedih cuman tidur pakai koran. Posisi di alam bebas mah merdeka, alhamdulillah. Ya. Daripada di sono Nah. resikonya kegedean, Pak. Oke. Terima kasih sudah mau ngobrol. Ini dari catatan bawah tanah. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Oke. Sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih. Ini udah direkam belum? Udah ya?